Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu ya. Yuk kita mulai ke videonya. Ini dia. Nah guys, pamannya Ratu memberitahukan kepada Raja bahwa keadaan Ratu sudah membaik. Dan karena hal itu, sang Raja pun segera bergegas ke tempatnya Ratu. Wah, perhatian banget ya dia. Tapi ternyata guys, perhatian Raja itu ternyata selama itu kurang tulus gitu loh. Ternyata ada hal yang dia incar di kediamannya Ratu. Nah, sedangkan si Ratu sendiri dia masih bingung dengan dirinya sendiri, dimana sebenarnya nih jiwa Jang Monghuan dan juga jiwanya Ratu itu udah menyatu gitu guys, menyatu dengan tubuhnya Ratu, karena ingatan Ratu itu sudah mulai kembali semuanya, dan kemampuan dia juga sudah mulai kembali. Nah, tapi dia tuh masih nggak terima dengan hal itu, dan dia juga bingung kenapa tiba-tiba suaranya Jang Monghuan sudah tidak ada lagi. Karena jika dia berbicara dalam hati, suara yang keluar adalah suaranya si Ratu ataupun si Kim Soyoung itu. Wow, gimana menurut kalian guys? Nah, sedangkan si Selir itu dia megang buku gitu nih, buku apa ya? Apa isi buku itu? Soalnya ada nama dia di situ, dan dia kayaknya berusaha untuk menghapus nama yang ada di buku itu, namanya dia itu ya. Lalu nih yang buat emosi adalah si pangeran malah memberitahukan kepada si Selir kalau raja itu pergi ke tempatnya Ratu. Ya otomatis si Selir langsung emosi dong ya kan, dan tangannya hampir terluka, dan pada saat itu kelihatan banget ya kalau si pangeran itu tuh memang ada perasaan sama si Selir. Nah, karena sudah mengetahui kemana si raja, ya Selir pun pergi dong nyusul si raja ke tempatnya si Ratu. Dan ya dia malah mengira kalau si Ratu itu malah menggoda si raja di sana. Emang dasarnya emang udah jorok pikirannya, picik ya udah kayak gitu terus tuh. Hei, memang si Selir nih ya, suzon aja. Padahal si Ratu lagi main lompat-lompatan tuh sama si Hongyeon ataupun pelayannya dia, sambil memikirkan nasib dirinya sendiri gitu, apakah bakal bisa balik lagi ke tubuh si Jang Monghuan ataupun enggak. Nah, selesai mereka main lompat-lompatan, si Ratu pun tiba-tiba aja berpikir mau ngasih sesuatu hadiah untuk Ibu Ratu Agung gitu teman-teman. Dan dia sempat menanyakan pada Hongyeon. Hongyeon bilang ya kasih ahli waris aja. Kemudian si Ratu malah berpikir itu adalah hal yang konyol gitu kan, dan tiba-tiba aja dia terpikir untuk membuatkan sesuatu barang yang mahal untuk diberikan pada Ibu Ratu Agung, dan dia pergi menggeledah gudang ayahnya dia sendiri. Wah, nah tak lama setelah itu sang raja pun sampai di tempatnya Ratu, dan kayaknya nih guys, jiwa Kim Soyoung itu udah semakin kuat di dalam tubuhnya Ratu. Jadi udah menyatu dengan jiwa Jang Monghuan, dimana pada saat dia berpapasan sama si raja, dia terpesona banget dan teringat pada saat raja memilih dia sebagai ratu waktu itu ya teman-teman. Dan dia pun semakin terpesona dengan ketampanan sang raja, karena dia memang udah suka banget sama si raja ya, si Kim Soyoungnya. Kemudian raja memberikan dia bunga, dan sesaat jiwa Jang Monghuan langsung keluar dan dia kembali menjadi barbar guys. Lalu dia bilang dan ngomong sendiri untuk menyuruh si Kim Soyoung ataupun jiwa Kim Soyoung itu segera keluar agar dia tidak melakukan hal-hal yang menurutnya konyol gitu loh teman-teman. Dan setelah itu ayahnya Ratu datang, dan di sini kelihatan banget ya kalau si raja itu tuh kayaknya emang agak kurang suka sama orang tuanya si Ratu. Nah, hal itu tuh kelihatan setiap raja tuh ngomong sama ayahnya Ratu ya kan. Nah, tapi setelah itu raja meminta untuk berjalan ataupun berkeliling di rumahnya Ratu. Padahal mereka nggak tahu niat raja ini adalah agar dia bisa mengetahui semua daerah di sana untuk melancarkan aksinya mencari apa yang dia inginkan. Tapi di dalam perjalanan dia bertemu dengan sumur gitu guys. Ternyata sumur itu tuh mempunyai kenangan buruk sama raja. Tiba-tiba aja tubuh raja langsung menggigil dan dia terjatuh dan jadi lemas penuhan raja. Padahal dia tuh nggak tahu gitu hal itu. Jadi dia dijebak gitu. Dan hal itu juga berhubungan dengan si Selir, kayaknya itu rahasia mereka berdua deh. Nah, karena si Selir takut hal itu dilaporkan sama si Ratu, karena Ratu ingatannya udah datang lagi, udah kembali lagi, si Selir marah datang mengganggu mereka berdua di sana. Jadi fix ya, si Selir ini tuh udah jahat sejak dini guys.
Kemudian si ratu mengajak dia ngobrol berdua gitu guys, dan pada obrolan mereka si ratu bilang kalau si Huajin ini tuh berbohong kepada raja, dimana waktu kecil tuh dia bilang dia yang nyelamatin raja, padahal kan bukan. Nah kayaknya itu sih rahasia si selir ini yang diketahui oleh ratu. Harusnya si ratu tuh bilang ke raja, tapi emang dia nggak punya bukti sih. Semoga aja kebusukan si Huajin itu segera terbongkar oleh raja. Kesel banget. Nah karena dia takut banget rahasia dia kebongkar, si Huajin ini mengajak raja untuk segera pulang dari sana dan mereka harus kembali ke istana gitu. Tapi sang raja tidak mau karena dia punya rencana juga ya kan, tapi dia tidak memberitahukan rencananya kepada si Huajin. Nah singkat cerita nih guys, si ratu ini itu tiba-tiba aja jadi kasihan gitu sama si raja. Dan memang ya seperti yang Mimin bilang tadi, jiwa si Kim Soyoung itu kayaknya udah mulai kuat di dalam tubuh ratu. Tapi di sisi lain, jiwanya si Jang Bonghwan itu juga ada di sana. Nah, pada saat itu tiba-tiba aja si sepupunya ratu datang ke sana mengganggu kemesraan mereka berdua ya. Jadi lama-lama awalnya Mimin agak respect nih sama sepupunya, tapi kok lama-lama jadi sesuka hatinya dia gitu ya. Padahal kan udah tahu ratu tuh udah nikah, tapi masih aja mepet ya kan. Aduh. Dan pada saat itu tiba-tiba aja ada seseorang yang datang, mereka anggap pengganggu gitu dan mau menyerang ratu, dan langsung saja si raja bersigap di sana langsung menendang orang tersebut, dan hal itu ngebuat si ratu malah kagum. Jadi jiwa si Soyoung itu langsung keluar gitu loh guys. Dan di saat yang bersamaan jiwa Jang Bonghwannya juga langsung keluar dan dia nyuruh si Soyoung untuk tidak bersikap seperti itu. Sumpah lucu banget nih mereka. Dan malam harinya raja dan juga si sepupu ratu itu battle minum gitu guys. Gila sih ini. Dan hal itu mereka lakukan sampai mereka berdua tepar. Aduh. Battle minum tapi dua-duanya tepar. Ada-ada aja ya kan. Nah si ibu suri guys itu ternyata tetap aja keras kepala ya. Dia malah bersekutu sama si selir dan dia memberikan hadiah gitu sama si selir, kayak jepit rambut sama pin yang sebenarnya itu hanya boleh digunakan oleh ratu. Dan dia bilang yang cocok jadi ratu adalah si Huajin ini. Dan si selir karena udah besar kepala, dia katanya mau mulai ngelawan si ratu. Coba aja kalau bisa, lihat aja penderitaan lo nanti ya. Kesel banget Mimin. Dan si Huajin pun memberitahukan rahasianya bersama ratu kepada si ibu suri. Mungkin dia nggak tahu ibu suri juga licik, dan itu mungkin bisa digunakan ibu suri untuk mencelakai dia. Bodoh ya. Nah ini entah apa lagi yang mau dilakukan sama pamannya ratu. Jadi dia menyuruh Kasim suruhannya dia itu untuk mencari sesuatu di rumah si ratu. Kayaknya sih menurut Mimin buku rahasia itu. Dan hal itu ternyata juga dicari oleh sang raja nih guys. Jadi pada saat si Kasim itu dan sang raja mencari buku itu, mereka langsung bertemu dan ya terjadi pertarungan di antara mereka. Dan yang awalnya udah serius ya kan mereka bertarung, dan malah si ratu yang tiba-tiba bangun, dia kira orang yang bertarung di luar itu lagi joget tango gitu guys. Ini nggak paham lagi sih memang. Awalnya Mimin udah mau serius, malah jadi ketawa ngeliat tingkahnya si ratu. Dan pada saat raja ingin membuka topeng orang tersebut, tiba-tiba aja si ratu keluar dari sana dan dia mencoba untuk melindungi sang raja, tapi malah yang kegetok kepalanya itu si raja gitu loh guys. Aduh. Dan si raja untung aja nggak pingsan pada saat itu guys. Nah sang raja pun sadar pada waktu itu sepupunya ratu mulai datang ke sana, dan dia memanfaatkan keadaan itu dengan mencium sang ratu. Ini Mimin kasihan banget sih sama si ratu. Kayaknya si raja nih belum tulus banget sama si ratu. Jadi memanfaatkan ratu ini untuk melancarkan tujuan dia untuk membongkar kebusukan keluarga Kim gitu guys. Aduh. Kalau emang kayak gitu ya, lebih baik si ratu ini nggak usah sama si raja ataupun si sepupunya dia. Kasian sih dia, mending sama orang lain atau sama siapa deh gitu. Nah itulah ending scene-nya guys di episode 8 ini. Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.